Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang praktisi PAUD, kita harus tahu perbedaan antara PAUD formal dan non-formal. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas terkait dengan perbedaan antara PAUD formal dan non-formal. Kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara mengelola atau manajemen PAUD formal dan non-formal. Bersama saya Asmaul Husna, dosen Yai Ardiaud Al-Ghazini Buduran Sidoarjo dalam mata kuliah Manajemen Pengelolaan PAUD. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD berasal dari bahasa Latin menurut Husaini Usman dalam bukunya Novan Ardi. Dan dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu pengelolaan. Sedangkan PAUD sendiri berdasarkan Permendikbud 137 adalah satu pendidikan anak usia dini sebagai upaya pembinaan mulai lahir sampai usia 6 tahun yang bertujuan untuk memberikan stimulasi dan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh kesiapan melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Tujuan dari manajemen PAUD. Ada yang disebut tujuan dengan efektif dan efisien. Efektif artinya terlaksananya semua program secara tepat serta melibatkan semua sumber daya lembaga PAUD. Sedangkan efisien adalah pencapaian program PAUD dengan sumber daya yang seminimal mungkin, dengan media atau sarana yang terbatas tetapi mampu mencapai tujuan semaksimal mungkin. Selanjutnya, fungsi dari manajemen PAUD yang pertama sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengawasan. Prinsip dalam manajemen PAUD. Yang pertama, komitmen. Komitmen adalah kesepakatan bersama antar stakeholder yang ada di sekitar PAUD, baik itu formal maupun non-formal. Adanya kesepakatan bersama. Yang kedua, profesionalitas. Artinya, dalam menjalankan komitmen itu kita lakukan secara profesionalitas sesuai dengan jabatan atau fungsi masing-masing dalam lembaga tersebut. Prinsip yang ketiga, adanya koordinasi. Koordinasi antar tim atau stakeholder yang ada di lembaga tersebut, sehingga akan mencapai satu tujuan yang sama dari perencanaan yang sudah dibentuk atas dasar komitmen bersama dan profesionalitas. Dan yang terakhir, prinsip kepemimpinan. Dalam pembentukan komitmen, koordinasi, dan pengaturan perencanaan, maka dibutuhkan kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang mampu menampung seluruh aspirasi dan ide dalam rangka mengembangkan lembaga PAUD baik non-formal maupun formal. Apakah yang dimaksud dengan penyelenggaraan PAUD formal dan non-formal? Beberapa bentuk penyelenggaraan PAUD dibagi menjadi 5. Ada yang taman kanak-kanak atau taman kanak-kanak luar biasa, itu pada jalur formal. Sedangkan mulai dari kelompok bermain, kemudian taman penitipan anak, dan SPS atau pos PAUD terpadu termasuk jenis PAUD dalam jalur non-formal. Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam manajemen PAUD? Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum adalah bagian terpenting dalam rangka mengembangkan seluruh esensi yang ada dalam lembaga. Yang kedua adalah manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Artinya, seluruh sumber daya manusia yang ada harus mempunyai kemampuan profesionalitas dalam mengembangkan dan menstimulasi perkembangan anak didik baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah manajemen anak didik. Kita perlu mengatur bagaimana anak didik itu supaya terstimulasi dengan baik dan perkembangannya sesuai dengan usia. Yang keempat adalah manajemen sarana dan prasarana. Ada pengelolaan terkait dengan sarana prasarana, apakah sudah sesuai dengan usia, apakah sudah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, apakah aman untuk dipakai atau dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Yang kelima, manajemen desain lingkungan PAUD.
Lingkungan PAUD sebaiknya didesain sebaik mungkin, seaman mungkin, yang ramah anak, sehingga anak akan merasa nyaman ketika bermain dalam lembaga. Yang keenam, manajemen proses input dan output. Ketika kita mengelola proses, kita harus melihat bagaimana input ketika awal anak didik masuk, dan bagaimana output sebagai tujuan suatu lembaga. Yang ketujuh adalah manajemen pengawasan atau supervisi. Perlu dilakukan pengawasan supervisi dari berbagai aspek, baik itu terkait dengan bagaimana seorang pendidik dalam teknik mengajarnya, menyiapkan medianya, mengelola peserta didik dengan baik, bagaimana cara pendidik atau tenaga pendidik memanfaatkan sarana prasarana yang ada dan mendesain lingkungan dalam proses kegiatan belajar. Dari hasil pengawasan dan supervisi tadi mampu digunakan untuk meningkatkan bagaimana kualitas PAUD tersebut ke depannya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.